Badil haq lir arsal kiran manaziran wa da'yan laulahi ta'ala bi'idnihi wa sarajam niran. Salatan wa salaman imaini mutalazimaini ala nabiyyin lazikat addal amanah tablaghur risalah wajahada fisabilillah hatta yarji'a. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di Kairo dan juga malam hari waktu Indonesia kita dapat berjumpa secara virtual di Zoom meeting ini untuk bersama-sama melaksanakan agenda rutinitas kita yang sekarang sudah menginjak ke pertemuan ketiga dari sesi pembekalan untuk kawan-kawan baru Ghazali. Alhamdulillah. Untuk materi pada sore hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang pengaruh pemikiran Imam Ghazali dalam dakwah dan penerapan Islam di Nusantara. Yang insya Allah akan diampu oleh Al-Ustadz Hadi Nur Ramadan. Alhamdulillah. Sebelum kita beranjak ke materi, saya akan memperkenalkan beberapa kurikulum vitae dari pemateri kita pada sore hari ini. Beliau bernama Al-Ustadz Hadi Nur Ramadan, lahir pada 2 Mei 1949 di Bogor. Beberapa kegiatan sekarang diantaranya adalah dosen STAIPI Jakarta. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam atau LSBPI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kemudian juga beliau menjabat sebagai Asisten Riset Profesor Dr. Sohirin Muhammad Solihin di Universitas Islam Internasional Malaysia, Kuala Lumpur. Adapun beberapa karyanya, diantaranya adalah biografi tokoh politik Masyumi. Kemudian ada juga buku berjudul Setengah Abad Dewan Dakwah, Mengawal Akidah, Mengokohkan NKRI. Kemudian ada juga yang berjudul Ensiklopedia Mujahidah Dakwah Nusantara dan lain sebagainya. Itu ada beberapa kurikulum vitae dari pemateri kita pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Hadi Nur Ramadan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman, binikmatil izzatil Islam, binikmati syahrul Ramadan wa mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Para kawan-kawan mahasiswa Al-Azhar Universitas Kairo, Mesir, wabil khusus teman-teman komunitas Al-Ghazali Institute yang sama-sama mengharap ridha Allah. Alhamdulillah Allah limpahkan kita dalam silaturahmi, rahmat, dan mudah-mudahan Allah turunkan terus kita silatul fikri, wasilatul ilmi, dan wasilatul haraki. Salawat teriring salam tercurah pada uswah kedua pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan kita termasuk ikutnya hingga akhir zaman. Saya diminta sama kawan-kawan mengkaji tentang pengaruh pemikiran Imam Al-Ghazali ya, dan penerapan dan impact dakwahnya di Nusantara. Saya hari ini nggak akan bedah pemikiran falsafinya Al-Ghazali, tapi saya akan bicara dampak impact ya pemikiran Al-Ghazali di Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kemarin kawan-kawan Ghazali silaturahmi ke saya bilang kalau antum membedah karya-karya Al-Ghazali itu sudah banyak.
baik Ihya Ulumuddinnya, Hidayatul Hidayahnya, baik bedah kitabnya maupun pemikiran falsafi, pemikiran tasawuf dan sebagainya, udah banyak. Tapi kita ingin hari ini mengkaji sejauh mana ya pemikiran besar seorang ulama itu yang mendahului zaman. Ya, ketika pemikiran ulama besar itu mendahului zaman, maka karyanya itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ya Islam dalam sebuah negeri, sekaligus pemikirannya, ya penerapan hukumnya, istinbatul ahkam. Ya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan ke kawan-kawan ya, karena antum adalah mahasiswa Indonesia, ya, maka kita harus membaca. Ya. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita membaca karya Al-Ghazali langsung dari kitabnya, yang saya sebut dengan Marajid Turats, ya, merujuk dalam Turats, ya, maupun Maraji Fikul Waqi', merujuk kepada perkembangan kekinian. Nah, dan yang kedua adalah kita membedah orang-orang Nusantara, ulama-ulama Nusantara yang membedah ya, atau menerjemahkan atau mendiskusikan pemikiran-pemikiran Al-Ghazali. Ya. Nah, hari ini ya kita akan bahas yang kedua, ya, bagaimana kontribusi ulama-ulama Nusantara kita ya, membawa pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali ini ya, dalam paham keagamaan, paham diskusi keagamaan yang kemudian ya ini bukan masuk ke ranah diskusi keagamaan saja. Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali juga intens dalam diskusi di berbagai pesantren. Bahkan ya, nanti ya, kitab-kitab Al-Ghazali itu diajarkan dalam struktur pemerintahan di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ya. Nah, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu buku yang menarik. Ini Profesor Tengku Haji Ismail Yakub. Ya. Beliau adalah salah satu ulama. Ya. Beliau pernah menjadi rektor IAIN Ampel. Ya. Beliaulah yang menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin. Beliau yang menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, tahun 1961. Ya, menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Nah, ini ada buku yang beliau tulis, judulnya Mencari Makam Imam Al-Ghazali, serta catatan perjalanan beberapa negara Eropa dan Timur Tengah. Jadi Ismail Yakub ini seorang ulama yang menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin, ya, dan dia juga menerjemahkan kitab Bidayatul Hidayah, dan dialah yang kemudian salah satu ulama yang ingin berkunjung ke makam Imam Al-Ghazali. Nah, ini pengalaman dia. Lalu ada juga selain Ismail Yakub, ada juga ini terjemahan kitab Ihya Ulumuddin ya, yang diterjemahkan oleh Haji Roksan. Ya. Haji Roksan ini menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin ya. Beliau adalah salah seorang mahasiswa Timur Tengah ya. Dan Roksan ini ya, terjemahan beliau ini diberi pengantar ya, oleh Grand Syekhul Al-Azhar, Syekh Mahmud Shaltut ya, tahun 1963. Nah, yang luar biasanya ya, Haji Roksan ini ya, dia orang dari Padang Panjang. Dia selain menerjemahkan bukunya, kitabnya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin,
Dia juga menerjemahkan kitab Kimiyatus Sa'adah, ya. Kunci-kunci kebahagiaan. Lalu dia juga menerjemahkan kitab Bidayatul Hidayah. Ya, lalu dia juga menerjemahkan kitab Mishkatul Anwar. Ya. Lalu dia juga menerjemahkan kitab Al-Muqit min Ad-Dalal. Ya. Dan terakhir dia menerjemahkan karya Al-Ghazali Al-Jawahir. Ya. Jadi Haji Ruslan ini menerjemahkan 6 kitab ya Imam Al-Ghazali. Ini baru 2 ulama ya Nusantara kita. Nah, ada lagi yang sangat legendaris yaitu Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ya, Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ini ada biografi bukunya yang ditulis oleh Dr. Safi Antonio ya. Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ulama sederhana kelas dunia. Bahkan Abdullah bin Nuh ini salah satu ulama dan dia alumni Al-Azhar Mesir tahun 30-an. Ya. Nanti Ana minta tolong ke Airin maupun Anur Taufik dan kawan-kawan komunitas institut ya. Siapa saja ulama-ulama kita, ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara yang kuliah di Al-Azhar. Ya. Siapa saja ulama-ulama kita yang kuliah di Al-Azhar. Dan siapa saja ya mereka yang punya karya. Nah, Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini tahun 1920-an ya, dia kuliah di Al-Azhar dan selesai tahun 30-an lama di Al-Azhar itu, dan dia banyak menerjemahkan kitab Imam Al-Ghazali selain Ihya Ulumuddin, lalu Bidayatul Hidayah ya. Dan dia juga menerjemahkan karyanya Al-Ghazali yang sangat terkenal yaitu Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Bahkan Abdullah bin Nuh ini ya, mendapatkan gelar Al-Ghazali from Indonesia. Ya, Al-Ghazalinya dari Indonesia. Bahkan beliau membuat sebuah yayasan ya, yang kemudian yayasan itu bernama Yayasan Al-Ihya dan Yayasan Al-Ghazali di Bogor. Beliau seorang ulama dari Cianjur yang sangat luar biasa, dan beliau kemudian mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin di pesantrennya. Minhajul Abidin. Nah, ini baru edisi yang terbit ya. Yang baru diterbitkan oleh Mizan Hujatul Islam Al-Ghazali, terjemahan dari Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya, Minhajul Abidin. Nah, ini buku-buku ya yang diterjemahkan oleh ulama-ulama Nusantara dari tahun 30-an sampai tahun 60-an. Sebelum itu ya, kalau kita baca babat atau manuskrip ya, atau tembang ya, baik para Sunan Wali Songo ya, sampai kemudian masuknya Islam di Nusantara ya, banyak sekali ya kitab-kitab yang secara tasawuf ya, itu banyak mendapatkan inspirasi dari ya, karya-karya Imam Al-Ghazali. Dan luar biasanya karya-karya Imam Al-Ghazali ini bukan hanya dibaca ya, di pondok-pondok pesantren, tapi karya-karya Al-Ghazali ini dilahap oleh seorang anak Indonesia yang tahun 30-an sekolah di Hindia Belanda, yaitu Muhammad Natsir. Kalau teman-teman baca Kapita Selecta Pak Natsir itu ada tentang hukum kausalitas ya, Al-Ghazali dan David Hume. Ya, jadi David Hume itu memberikan sebuah hukum ya, tentang sebab akibat ya, kausalitas ya. Lalu di Eropa dia dikaji sangat luar biasa oleh para orientalis, oleh para orang-orang Eropa. Tapi kemudian ya, Natsir mengatakan ya 700 tahun sebelum David Hume
700 sebelum David Hume sudah ada ulama kita ya, Imam Al-Ghazali dengan hukum kausalitasnya. Dan yang luar biasanya kalau kita lihat ya, karya-karya Al-Ghazali ini kan lahir saat umat Islam ini dalam keadaan tertidur. Saat umat Islam ini digempur ya, baik oleh pasukan Mongol, oleh kaum Tartar maupun Syiah dan sebagainya. Ya, termasuk ya, kita harus jujur ya, karya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin ya, itu saat ya umat Islam dalam keadaan kalah dalam perang salib. Ya, makanya kalau kita baca kitabnya Ihya Ulumuddin ya, di situ Imam Al-Ghazali mencantumkan jihad secara nafs ya, bukan secara kital. Padahal secara fikih ya, jihad melawan kafir harbi itu sudah berlaku saat itu. Karena kita berhadapan dengan pasukan perang salib. Tapi Al-Ghazali ingin mengatakan yang paling besar yang dihadapi, kenapa kita menjadi kalah? Kenapa kita menjadi kalah? Disebabkan ya, karena kita sudah menjadikan dunia di atas segala-galanya. Umat Islam sudah hubud dunia ya. Ulama-ulama sudah dekat kepada penguasa. Penguasa sudah mempermainkan ulama dengan seenaknya. Nah, oleh karena itu saya kira karya-karya Al-Ghazali yang hari ini dapat kita baca langsung dari kitab sumbernya, kitab Turats ya. Kita perlu tafsirkan, kita perlu kita terjemahkan ya, dalam konteks ya, masuknya Islam di Nusantara. Bahkan nanti ya kitab ya ayuhal walad, ya, wahai anakku itu yang sangat tipis itu kan ya. Itu dibaca di pesantren-pesantren. Dan yang menariknya, karya-karya Al-Ghazali ini bukan hanya dikaji di pondok-pondok pesantren, katakanlah pesantren tradisionalis, tapi juga di pesantren-pesantren modernis gitu. Dalam hal ini, karya Al-Ghazali itu melahirkan Mishkatul Anwar, menjadikan penyuluh ya, menjadikan obat ya, di tengah kegersangan batin, di tengah kegersangan hati, di tengah kegersangan jiwa. Oleh karena itu pantas ya jikalau para ulama-ulama kita menjadikan karya-karya Imam Al-Ghazali ini itu menjadikan sebuah kurikulum perjuangan jihad di Nusantara. Bahkan nanti Airin, Taufik dan sebagainya, negeri kita ini bisa hadir ya, berkat dari laskar-laskar Hizbullah dan Sabilillah yang itu dibawa oleh pimpin oleh para ulama ya. Sabilillah itu laskar-laskar kiai yang usianya 40 tahun ke atas. Sedangkan laskar Hizbullah itu usia 20 sampai usia 40. Dan yang menariknya, laskar-laskar itu dibina, ditraining oleh para ulama-ulama kita tahun 40-an. Oleh Kiai Haji Imam Jarkasi, oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, oleh Muhammad Natsir, termasuk oleh Kiai Haji Abdullah Bunnuh sendiri ya. Bahkan ya, penerjemah kitab Ihya Ulumuddin sama Minhajul Abidin ini, Kiai Haji Abdullah Bunnuh, dia adalah seorang tentara. Seorang tentara. Ya. Nanti teman-teman misalkan di Banten itu ada Kiai Haji Syamun ya. Dia itu adalah Brigjen Jenderal ya, dia ulama, dia sekaligus tentara. Artinya ya, ulama-ulama kita ya, mengkaji pemikiran-pemikiran Al-Ghazali lantas tidak membuat mereka menjadi orang yang uzlah dari kehidupan. Justru ya, karya-karya Al-Ghazali ini membawa semangat optimisme perjuangan, membawa semangat ya, masa depan, bagaimana perjuangan itu harus dimulai dari qalbu, dari batin, dari hati. Ya, disitulah dalam bahasa Pak Natsir, nawaitu. Bahkan kalau kita baca Fiqhud Dakwah Pak Natsir ya, sangat lengkap ya dengan pemikiran-pemikiran akhlak Al-Ghazali. Bahkan
Hamka ya, menulis buku khusus ya tasawuf modern ya, atau bahkan ada buku yang kedua yang ditulis oleh Hamka, tasawuf dari masa ke masa. Bagaimana Hamka terinspirasi dari karya-karya Imam Al-Ghazali. Artinya yang ingin saya gambarkan kepada kawan-kawan kita hari ini, jikalau kita mengkaji pemikiran Al-Ghazali, baik karya-karyanya, bukan hanya kemudian memuaskan haus dahaga intelektual kita, atau membaca karya Al-Ghazali membuat kita lantas uzlah ya dengan dunia dan tidak punya semangat harapan hidup dan perjuangan. Justru membaca karya Al-Ghazali, para ulama kita dihadapkan realitas perjuangan. Dan ini dimulai oleh para ulama-ulama kita. Bahkan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu mengajarkan kitab karya-karya Al-Ghazali, termasuk karya-karya yang lainnya itu ke para ulama-ulama Nusantara seperti Syekh Hashim Asy'ari maupun Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan saya sedang melacak ya berapa jumlah ulama Nusantara kita yang menerjemahkan pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali. Dan saya berharap nanti ke depan kita perlu merayakan ya pemikiran Imam Al-Ghazali dengan merefleksikan pemikiran, bagaimana pemikiran besar Imam Al-Ghazali ini kemudian kita ukur menjadikan barometer ketahanan hidup umat hari ini untuk menjawab tantangan zaman. Demikian pengantar yang saya bisa sampaikan dalam perjalanan saya dari Tangerang menuju Depok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hadi Ramadan atas pemaparan materinya tadi. Tadi sudah banyak dibahas, ada tentang Kiai Haji Abdullah Pintu yang mana beliau juga di Al-Azhar. Beliau terkenal banyak memperkenalkan kitab-kitab karya Al-Ghazali pada saat juga beliau sekali menerjemahkan Min Hajil Abid, Ihya Sa'adah, Bidatul Hidayah dan lain-lain. Dan juga sempat dijelaskan terkait tokoh Muhammad Natsir yang mana beliau mempunyai karya yang membahas tentang hukum Kautsar Al-Ghazali dan David Huk, yang mana beliau mengungkapkan bahwa hukum kausalitas itu bukan berasal dari David Huk, namun sudah dibahas oleh Imam Al-Ghazali pada masanya. Dan juga sempat banyak dibahas beberapa ulama Nusantara yang ternyata banyak mengajarkan Imam Al-Ghazali ke para santrinya. Bahkan mereka ini juga beberapanya berprofesi sementara. Jadi bahwa mempelajari karya-karya Imam Al-Ghazali tidak lantas membuat kita menjadi uzlah seperti yang dibahas oleh Hadi Ramadan, tidak menjadi uzlah melainkan kita justru dapat menumbuhkan ruh-ruh perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Kurang lebih seperti itu tadi yang sudah disampaikan. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya terkait Imam Al-Ghazali atau mungkin beberapa hal terkait ulama Nusantara yang dulu mempelajari karya-karya Imam Al-Ghazali. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya. Silakan. Baik, Akhi, ya. Saya dalam masa perjalanan ini, jadi dibuat forum ini ditampung ya pertanyaannya. Saya tambahkan semenit 2 menit lah ya. Oh ya, siap. Jadi pemikiran Al-Ghazali ini juga karya-karyanya kemudian diterjemahkan ya dalam satu karya oleh ulama-ulama kita di Nusantara. Misalkan ya Raja Ali Haji.
yang di ulama Riau ya, sastrawan, ulama sekaligus pujangga. Ya, bahkan kalau kita baca karyanya Raja Ali Haji Bustanil Katibin, lalu Tas As-Salatin dan sebagainya, itu sangat terinspirasi dari karya-karya Imam Al-Ghazali. Ya, bahkan ya satu kitab pemikiran Al-Ghazali itu ya, dijadikan sebuah struktur ajaran ya di pemerintahan ya di di kerajaan Sultan Iskandar Muda ya. Makanya teman-teman ya Ana sarankan bisa berkunjung ke Aceh. Itu ada perpustakaan yang sangat tertua di Aceh namanya Perpustakaan Profesor Aldi Hashimi. Itu banyak menyimpan ribuan ya manuskrip-manuskrip Nusantara dan banyak sekali karya-karya manuskrip Al-Ghazali yang disyarah maupun ditahqiq dan diterjemahkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, lalu Syekh Arsad Al-Banjari, lalu kemudian ulama-ulama yang lainnya di Nusantara. Yang jelas termasuk ulama-ulama kita di Wali Songo di Nusantara di Jawa ini juga sangat banyak menerjemahkan karya-karya Al-Ghazali. Artinya ulama-ulama kita yang menerjemahkan karya Al-Ghazali ini tahun 60-an, 50-an, 30-an, mereka nggak ujuk-ujuk ya mendapatkan ilmu informasi tentang karya-karya Al-Ghazali sebelum mereka mendapatkan karya-karya jauh sebelumnya. Nah, di pondok-pondok itu sampai sekarang masih diterbitkan ya syarah Bidayatul Hidayah, lalu kemudian syarah Minhajul Abidin, lalu kemudian syarah Mishkatul Anwar ya kan. Lalu syarah Kimiyatus Sa'adah dan karya-karya Imam Al-Ghazali lainnya di pondok-pondok pesantren. Walaupun sekali lagi banyak pemikiran Imam Al-Ghazali ini perlu diterjemahkan dalam bahasa sekarang melalui tadi jembatan-jembatan ulama-ulama Nusantara sehingga kita mendapatkan framework pada saat itu apa yang dihadapi oleh umat Islam di Nusantara saat itu, wabil khusus ketika kita melawan kolonialisme penjajahan. Bahkan orientalis terkenal dari dunia itu, Zuhair itu, sampai dia datang ke makam Imam Al-Ghazali di Tus gitu. Dia pengen tahu siapa Imam Al-Ghazali ini. Sampai kemudian dia datang dan para orientalis Jerman di Italia, di Inggris itu banyak sekali menerjemahkan karya-karya Al-Ghazali. Jadi Ana mohon izin mau jalan ya. Ana kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Airin, Nur, bisa disambung lagi malam ini atau besok ba'da subuh di pertanyaan itu ya. Nanti bisa kita diskusikan sama teman. Ya. Tapi yang jelas dikumpulkan dulu, nanti Anda bisa jawab hari ini insyaallah. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan materi dari Ustaz Nur Ramadan. Jadi mungkin setelah ini bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang tadi sudah disampaikan, silakan bisa ditulis lewat kolom chat sekarang, atau mungkin kalau tidak sekarang bisa ditulis di grup WhatsApp yang sudah ada. Nanti insya Allah untuk kelanjutan dari materi ini kita sampaikan malam ini insya Allah bagaimana kelanjutannya gitu. Gimana Ustaz Agarin? Halo? Ya, nanti kita sambung lagi di grup. Mungkin bisa
Yang penting disimpan dulu pertanyaannya atau nanti kalau ada kesempatan kita sambung di Zoom khusus tanya jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa ditulis di ini aja lah, di grup WhatsApp. Ya, pertanyaan terkait materi hari ini ditulis di grup WhatsApp. Nanti kita buatkan list pertanyaannya. Setelah itu mungkin nanti bisa kita jadwalkan lagi sesi tanya jawab ke beliau, ke Sahadin Ramadan. Itu dulu. Mungkin sore hari ini sampai gitu dulu ya. Mungkin ada tambahan dari Saragarin untuk teman-teman ini, teman-teman kajian. Mungkin itu aja ya. Selanjutnya silakan ditampung pertanyaannya, terus dibuat resume untuk kajian. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin ada. Yang resume kemarin gimana? Yang kedua sudah banyak yang ngumpulkan. Halo? Oke, kalau sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, Zoom meeting ini virtual. Setelah itu insya Allah beberapa informasi terkait pembekalan setelahnya akan kita kabarkan di grup WhatsApp. Oke, mungkin gitu dulu. Saya sebagai moderator pada materi pembekalan sore hari ini pamit undur diri. Minta maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa